Bulan lalu, aku mancing di spot andalan pakai umpan lumut yang biasa aku pakai. Selalu gacor om, makan aja dia. Tapi ketika minggu semalam, aku mancing di spot lain diajak kawan pakai lumut yang biasa aku pakai. Tak mau disentuh om lumutku om. Alah mak jang. Siapa yang sering kejadian kayak gini? Ayo. Dan ini penyebabnya. Banyu Peli. Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Salam satu hobi. Memancing ikan nila liar itu menggunakan umpan lumut beda dengan kita menggunakan umpan cacing atau anak udang, bisa juga disebut rebon atau pelet. Kalau kita mancing pakai lumut itu om, kita harus tahu selera si ikan nila itu gimana. Karena ikan nila ini beda spotnya, beda seleranya, walaupun sama-sama lumut. Sebagian besar pemancing saya rasa sepakat dengan saya. Kalau target ikan nila babon itu umpannya ya lumut. Semana? Sepakat nggak? Sepakat lah aku rasa. Cuma om, semakin besar target ikan yang kita pancingi, maka semakin sulit buat ikan itu tergoda dengan umpan yang kita bawa atau yang kita pasang. Dan kita harus pandai-pandailah mensiasati agar si ikan itu tergoda. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita harus bisa memastikan lumut yang disukai di si ikan nila di spot yang kita pancingi. Karena setiap spot yang berbeda, selera ikan nila itu berbeda, walaupun lumut yang kita pakai sama. Maksudnya gini om, sebenarnya semua jenis lumut itu gacor om. Ikan nila itu doyan makan. Asal lumutnya itu tumbuh dari dasar tanah ke permukaan. Nah ini penting nih om. Bukan lumut yang tumbuhnya dari batang-batang pohon atau ranting-ranting dedaunan pohon yang membusuk di permukaan air. Kalau lumut yang seperti itu dipastikan ikan nggak mau nyenggol om, nggak mau nyentuh. Pernah kan om nampak lumut-lumut yang kayak gitu? Dia tumbuhnya tuh di apa? Di permukaan air. Nempel-nempel dia tuh di tengah, di daun-daun atau di kayu-kayu. Itu biasanya itu umumnya lah nggak mau ikan nila makan itu om, maupun kalau dia udah lapar kali. Makanya itu kita harus cari lumut yang tumbuh dari bawah dasar sungai tersebut atau air tersebut ke atas. Nyambung lah ya om ya. Nah, terus masalah yang paling umum terjadi bagi sebagian besar pemancing yaitu salah memilih lumut di tempat spot yang dipancinginya om. Yang kayak saya bilang tadi, biasa wak mancingnya kan, pakai lumut itu gacor kali, dimakan terus sama si nilanya. Tapi ketika kita mancing di spot yang berbeda, pakai lumut yang sama sebelumnya, tak mau disentuh om sama ikannya om. Sampai bingung awak cium-cium lumut itu. Awak pikir ya kan mati lumutnya, rupanya enggak, masih wanginya. Bertanya-tanya awak, rupanya penyebabnya om. Setiap beda spot, beda selera si ikan nilanya. Dia itu maunya lumutnya itu om tergantung sama spot yang ditinggalinya. Misalnya kayak gini om. Kalau kita mancingnya itu di tempatnya itu rawa atau rajangan sawit, yaitu lumut yang dipakai yang josnya itu ya lumut sawah, lumut yang yang tumbuh di sekitar dia itu, macam lumut sawah, lumut got, itulah dia om. Cuman kalau lumut itu bawa mancing ke tempat spot mancing yang berada di pasang surut atau di air yang agak payau, bakal tak mau disentuh itu lumut om. Lantaran tempat tinggal si lumut yang kita pakai untuk umpan itu berbeda sama tempat si ikan itu beradaptasi di lingkungannya. Jadi kalau misalnya
kita mancing di spot yang kena pasang surut, ya kita harus carinya, maksudnya cari lumutnya di tempat spot yang pasang surut juga Om. Dan kalau misalnya kita mancing di Danau Toba lah ya kan, di danau yang di tempat dataran tinggi, ya kita harus memakai umpan lumutnya yang ada di dataran tinggi Om. Jadi gitu dia Om. Walaupun lumutnya itu sama-sama berasal dari dasar tanah, tapi tempat tinggal lumut dan ikannya itu beda, si nilainya itu nggak bakal mau Om. Kalaupun mau, dia itu pasti udah lapar betul. Perhatikanlah Om kayak gitu Om. Jadi penyebabnya itu dia Om. Kita harus memakai umpan lumut di mana tempat habitat si nila liar ini tinggal. Nah, mudeng lah Om ya. Kalau nggak percaya coba Om. Nanti mancing di Danau Toba, cari lumutnya di rumah Hawa nih, misalnya rumah yang di dataran rendah. Tak bakal mau Om. Atau kita mancing di tempat air pasang surut, namun nyari lumutnya di sawah yang nggak kena pasang surut tapi sawahnya ya Om, pasti juga nggak bakal mau Om. Cobalah kok nggak percaya Om. Nanti kita bahas detail soal pemilihan lumutnya itu Om, jenis lumut yang bagaimana, cara untuk dia tahan lama si lumut itu, kita bahas di video lainnya. Ini sampai sini dulu kita buat videonya Om. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya Om. Assalamualaikum.